Salam, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Z Ferry dalam Renungan Malam Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Malam hari ini bertemakan wisata abadi. Pada masa COVID yang lalu, pastinya banyak dari kita yang tidak dapat berpergian ke mana-mana, terutama keluar kota atau ke tempat-tempat wisata atau mengunjungi orang-orang yang kita kasihi, orang-orang terdekat, keluarga, untuk dapat berwisata bersama-sama atau jalan-jalan ke luar negeri. Meskipun hal itu bukan merupakan kebahagiaan inti, tetapi rasanya tetap menyenangkan juga jika bisa pergi dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita bisa bercengkrama, bercerita, berbicara tentang kebenaran, berbicara dan memikirkan tentang pekerjaan Tuhan. Tetapi sebenarnya ada wisata kekal di kerajaan surga. Sekarang kita diajak wisata ke tempat abadi, yaitu kerajaan surga. Namun terkadang ketika mendengar atau membaca masalah hidup yang begitu tragis, jawaban yang kita dapatkan adalah, itu bukan masalah besar. Kalau kamu ingat ada tempat abadi di kerajaan surga, masalahmu menjadi tidak ada artinya. Tetapi bagaimana caranya agar bisa membuka pikiran kita untuk melihat kehidupan yang akan datang yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus? Supaya di mana aku ada, kamu ada. Inilah yang Ia janjikan. Banyak orang merasa tidak sanggup lagi hidup di dunia, karena dunia telah mengondisi mereka untuk memperhatikan apa yang kelihatan saja. Sedangkan Rasul Paulus berkata, kami memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Masalahnya, sulit untuk bisa benar-benar sepenuhnya terarah kepada Bapa, ke rumahnya. Hidup suci, meninggalkan percintaan dunia. Kalau seseorang belum patah hati dengan dunia ini, hal yang saya pahami dan saya alami, harus patah hati dan kecewa yang dalam dengan dunia ini, baru seseorang bisa mencintai Tuhan dengan bulat, dengan sepenuhnya, tanpa batas, dan mengarahkan diri sepenuhnya ke kerajaan surga. Tapi apa momentum seseorang bisa patah hati? Banyak sarana. Ketika seseorang belajar kebenaran dan makin memahami kebenaran dan memiliki hubungan dengan Tuhan, melihat kemuliaan kerajaan surga di dalam iman, keindahan Tuhan, maka dia melihat betapa tidak bernilainya hidup di bumi ini. Betapa agung, betapa mulia kerajaan Allah, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Allah. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, itu mencelikkan mata hati kita melihat kemuliaan Allah, keindahan persekutuan dengan Tuhan, dan mata iman yang dibuka melihat kerajaan surga. Kita melihat tragisnya hidup ini, tidak bernilainya hidup ini. Kita bisa kecewa terhadap dunia. Ditambah lagi dengan jika kita melihat keadaan orang-orang di sekitar kita dan keadaan kita sendiri yang banyak bermasalah, yang tidak ada kenyamanan, membuat kita patah hati dengan dunia. Dan pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami itu bisa membuat kita bunuh diri, yaitu menghabisi daging, nafsu, dan percintaan kita dengan dunia. Ayo kita berangkat
terus bergerak menuju langit baru dan bumi baru. Untuk itu berubahlah, mari kita hidup sesuci-sucinya, sekudus-kudusnya, tidak terikat dunia, dan berusaha untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Pahamilah apa yang bisa menyenangkan hati Bapa, ketahuilah, mengertilah, kenalilah proyek pekerjaan yang Bapa percayakan kepada kita masing-masing untuk kita penuhi. Dengan demikian, kita mempersiapkan diri ke surga. Masalahnya, ada banyak orang Kristen yang merasa kalau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, secara pengaminan akali, yakin saja bahwa Yesus telah mati di kayu salib, menebus dosa-dosa mereka, sudah merasa punya tiket untuk masuk surga. Ini adalah penyesatan. Dosa-dosa memang sudah diampuni, yaitu perbuatan-perbuatan kita yang salah, baik yang kita lakukan dulu, sekarang, atau nanti kemungkinan melakukan kesalahan di masa mendatang. Tetapi kodrat dosa di dalam diri kita, itulah yang harus kita selesaikan. Di masa penampian ini, yang jahat akan bertambah jahat, tetapi yang kudus akan bertambah kudus. Artinya, mengondisi orang yang sungguh-sungguh untuk mengalami kodrat dosa yang dikikis atau digerus lewat kehidupannya yang semakin dimurnikan dan disempurnakan. Oleh sebab itu, kita tidak boleh rileks atau bersantai ria. Kalau ibarat naik kendaraan, kecepatan kita tidak boleh hanya 60 km per jam, melainkan harus di atas 100 km per jam, malah 120 km, 160, bahkan 180 kalau perlu. Kalau ibarat berlari, tidak bisa hanya lari dengan kecepatan 5 km per jam. Kita harus bisa berlari dengan kecepatan 20-30 km per jam. Kalau ibarat sedang berenang, bukan berenang dengan santai, melainkan seperti sedang dikejar-kejar buaya. Jadi tidak bisa rileks atau berlahan-lahan dilakukannya, melainkan harus dengan kecepatan tinggi atau upaya yang maksimal. Kalau kita tidak serius, kita akan ditelan oleh dunia. Bagaimana istri bisa tenggelam oleh suami? Suami ditenggelamkan oleh istri. Kita bisa ditenggelamkan dan dirusak oleh masalah hidup jika kita menyerah pada keadaan. Sebab manusia di sekitar kita bisa menjadi alat kuasa gelap menghancurkan kita. Makanya kita harus terus melekat dengan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.